Allahumma barik lana bima razaqtana. Aman, kenapa? Kamu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo aja mas tahu kok makan pisang. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dusun Pulau Lawas, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tetua-tetua kampung yang ada di Pulau Wego, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nak kita dirahmati oleh Allah? Alhamdulillah. Berkat kasih sayang Allah ke awak, pada malam hari ini kita diberikannya kesehatan dan kekuatan sehingga awak dapat melangkahkan kaki, dapat mengayunkan tangan kita ke Masjid At-Taqwa itu. Semoga langkah kaki kita serta ayunan tangan Bapak Ibu ke Masjid itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang membawa kita menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam ke-20 kita di bulan Rajab. Berarti tinggal 40 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Itu buat apa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Aman, kenapa? Kamu mana? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Jadi laporkan pada berdoa. Enak. Ada kursi kamu sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab, ada yang apa tuh ya. Fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna. Mantap. Aci cukup ibu-ibu ya. Mau sama Allahumma barik lana bima fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, mungkin tadi ekornya makan pisang. Alhamdulillah lah, bulan dulu aku ceramah sih kok banyak juga wah, malamku banyak juga wah, semoga barakah. Amin amin ya rabbal. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi syahr Ramadan. Semoga salawat bapak-bapak ibu-ibu selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita mulai wirid, Aji mau baca salawat. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam salawat. Itu dah buka. Jadi lain kan? Sikit bola salawatnya. Kalau di palsu. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, jadi lala pandai kang ini deyur ya. Anjum Habib alaika, jadilah. Ada yang pura-pura bahasa Allah. Mungkin aja sesekali baca-baca dulu salawat ibu, Pak. Jangan lagu kucing garong ini apa? Ini di EP, mana? Sakit hati di kakinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita pada maghrib ini dengan tema bahaya menyia-nyiakan salat. Apa judul Pak? Bahaya menyia-nyiakan salat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita 1400 tahun yang telah lewat di dalam surat Maryam ayat 59. Ampuni Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfu adha'us shalah. Akan ada setelah kalian generasi yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us sahawat, mengikuti syahwat nafsunya. Fasawfa yalqawna wayya, dan kelak akan dimasukkan dia ke dalam neraka di lembah Ghayyah. Apa yang disebut oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59 itu terbukti. Sidik main datu atau datunya sedangkan apa halo? Aku sedangkan apa halo, Jo? Hah? Aku sedangkan apa halo? Hah? Cik? Nemu bangun apa datu? Hah? Sini sudah tung Allahu Akbar. Tak itu dia. Main dia. Main ini. Lah. Hah? Main game. Tahu ya Cina main game? Hah? Yang laki-laki positif main apa nama? Super win. Apa nama? Ada windaku, ada super win. Apa apa nama? Kalian produksi apa? Main TikTok. Ada nama si Dora? Ada. Dalam pun ada main TikTok ya. Di luar ya. Mau lama TikTok awak. Tidak, Allah mama, apunya mak dan tua mak lagi. Nek mamu dua mak rumah masih gaul lama mulai kamu mulai
Hanya kalau mengaji reka mama, oke. Kalau mengaji kau reka mama, no boleh. Tapi kalau main TikTok jelek, kau tamu kiamat kau palsu. Kiamat sudah datang mati. Licin atau mulus tuh? Kata mati ya? Oh sih. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh Allah 14 abad yang telah lampau terbukti saat itu. Uang tak peduli dengan sumayang ya. Padahal salat as-salatu imamuddin. Salat itu tiangnya agama. Apapun agamanya ada sumayang. Ya. Contohnya lo sumayang. Uang Islam ada semayangnya sesuai dengan ajarannya. Awak sesuai dengan ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awak tak kaji awak kaji awak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada bapak terutama suami. Apa ni Allah? Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah anggota keluarga kalian sumayang. Kau memerintahkan anak sumayang. Oh ya masih tutak takuni. Apa yang main apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya si dengan super wit. Angku lah mayo. Hah? Sama ya main. Dia ngomong rumah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah dalam Al-Qur'an? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah anak kalian, cucu kalian, anggota keluarga kalian untuk salat. Bagaimana menyuruh salat anaknya kalau ayahnya tidak salat? Melacak ayu dalam apa? Dalam lampu. Dalam sepi air, dalam tulang. Yong sumayang yong, mengaji yong. Ayah nak mengaji, ayah nak sumayang. Bokong besok di akhirat yang akan ditanya pertama kali adalah suaminya, ayahnya. Pernahkah kamu memerintahkan anakmu salat? Padahal kami sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintah menyuruh ini adalah terpundak di bahu ayah. Buana awak ke masjid. Kalau dari kini awak buana awak ke masjid, insya Allah cinta dengan masjid. Kalau ada pagi-pagi ke masjid ke Makkah itu biasa. Masjid bileng, ikut bawa anak burung. Sudah setan pagi tempat di masjid. Ya semua zaman Nabi pagi pergi ke masjid. Cuma kamu yang bisa ke masjid pagi apa? Pandainya pancing sendiri itu satu. Tapi kalau macam biasa teh bayar. Atau satenya Ciko Pokyo yo. Jadi ke masjid. Tapi kalau yang pandainya cirik di WC, dah tak pancingnya pandai ajak ke masjid. Yang kedua bisa dia ditegur. Kalau tak mau kaknya bisa ditegur ontok. Yang ketiga dia jauh di rumah sumayang sholat. Kalau nak pandai sholat nak kamu kan, tapi kau tak dicuri-curi kawannya. Ini tentang boleh kawannya. Nah, apa ni Allah? Apa ni Nabi? Muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak kalian salat. Balik kepada kajian kita. Apunnya Allah dalam surah Al-Maun, fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat. Kalau coba ya celaka semayang, nak semayang ya. Jangan awak membaca ayat sepotong kok dibaca ya Al-Qur'an. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi
semayang ya semayang deh. Nah itu mau koswik baca ayat berikutnya. Apa ya Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celakuru? Orang-orang yang salat sahun, lalai. Orang yang menyia-nyiakan waktu salat. Dalam ruang azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Copek pono azan. Kata-kata copek pono salat azan tubuh dosa. Mengonoda. Aturannya ketika bapak ibu mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tergerti dia? Alhamdulillah sampai jauh kamu bawa mungkin azan isya adalah mati. Itu akan baca mutiawa. Awak itu bapak ibu di antara dua azan kan? Ya, bisa antara azan subuh dengan azan zuhur, bisa dari azan zuhur dengan azan asar, bisa antara azan asar dengan azan maghrib, bisa antara azan maghrib dengan azan isya, bisa antara azan isya dengan azan subuh. Berarti omong awak sampai di lobo di antara dua azan. Kok isu pemenyono sakit jadi dibaca dulu deh. Pak, apa antara dua azan deh Pak. Maksudnya kok jadi ayat kalau awak menderita orang sakit itu jadi awak pengacu awak jempol itu tadi ngomong si tahu sedingin. Insya Allah bapak sembuh, amak sembuh. Anak amak sayang. Kamano apa mobe diboleh anak kami tentu coba apa walaupun awak tentunya kena diri ya ikut sodo baca. Nah bapak ibu apa maksud sahun itu? Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan siapa yang disobri uang yang melalaikan salat orang Allah salat menyia-nyiakan salat. Yang pertama, orang yang selalu menunda-nunda salat, bekok, nanti, saban taule, sakajekle. Ada waktu cerita dulu bapak ibu, tawi, jujur ya. Nah nonton sinetron, nih, dah 10 kilo mak film lah. Ada loh. Saudara Macito ya dah saudara Macito datang azan. Tapi kalau bulan Ramadan azan ditunggu, apalagi azan kebabu ya buku tunggu nak angin tidur azan ini ya kau nama lampilau mengwali Allah. Kau dapat banyak ya Allah, nak tahan deh ya Allah. Oh jadi sabar ya, sabar aja. Sabarnya. Kau nak masak rumah nasi, sabar. Aneh ada letek sih kau. Sabar itu kena masak rumah ni. Orang yang selalu menunda-nunda salat itu termasuk orang yang menyia-nyiakan salat. Itu menurut Ibnu Katsir. Yang kedua, siapakah orang yang melalaikan salat? Yang menyia-nyiakan salat adalah orang yang tidak melaksanakan salat sempurna rukun dan syarat. Kok rukunnya cuma taji di kampung? Apa ni? Allahu Akbar. Kau sakit pinggang tak apa? Ikut pinggang tak sakit. Tapi rukuk contohnya kaji lamayu kampuan. Itu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Dari segi waktu dia kena ambil. Yang kedua dari segi rukun, lalai dari menyempurnakan rukun. Kadang-kadang apa ni? Allahu Akbar. Tak boleh cakap orang.
cenaka, boleh sekali tanah telingo. Nak boleh cenaka? Ikut main poli, main apa? Main apa orang? Poli. Atau cenakanya Allah Akbar. Tak boleh. Ikut menghadap ke kiblat, setentang bahu boleh, setentang telinga boleh. Tak boleh cenaka. Yang ketiga, yang termasuk menyia-nyiakan salat adalah orang yang tidak khusyuk, tidak konsentrasi dalam sembahyang. Badan siko oti di kampung. Di lalaki puluh baru mampu lalu ismi. Badan di masjid ati di kampung. Kosan mobil lalu. Atau lalu situ kan mampu ayo mau boi ngomong kenan gue dah kebendi ibu banyak lalu Allah di sembahyang baik lamu atas kontuwi itulah orang-orang Allah salah, orang-orang yang menyia-nyiakan salatnya, menyia-nyiakan salat aja awak fawailul lil musallin, apalagi nggak salat. Lain buaya salat ni nyusuknya disalatkan. Awak disalatkan mau salat. Apa? Balipik tangan di dado, mata ndak nyolang. Disalatkan. Nah, bapak ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa akibat awak menyia-nyiakan salat? Bahaya urusan azan. Apa lagi yang pertama? Orang yang menyia-nyiakan salat, menunda-nunda salat, nantilah tunggulah sabantau sapajat le. Apa hukumannya? Dia akan diremukkan kepalanya di alam barzah. Kalau bos awak berdua lakukan dipukul, dipalu setiap hari. Ada loh. Apa nama lagu? Sepokok kayu atau sebatang kayu? Hah? Apa lagu bu? Sepokok kayu daunnya rimbun, tidak berbuah apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Memang dapat di musikuin selawat dapat juga, lagu islami dapat 100 bu. Pokok sapi ni lagi. Ni lalu pas waktu cakap pakai pisang. Nah, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan diremukkan kepala kita di alam barzah. Apabila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ladzi yuslahu ra'suhu bil hajar fa innahu ya'khudhu al-Qur'ana fayarfiduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundab. Bin Jundab ini dia bermimpi. Dia ceritakan mimpinya kepada Nabi. Tentang apa? Tentang mimpinya uang dalam kubur diazab. Nabi bersabda, menjawab mimpinya Samurah bin Jundab, adapun orang yang engkau lihat di dalam mimpimu itu, seseorang yang diremukkan kepalanya dengan batu. Awak ayat kantuk pada awak ke pintu jenah kosong sakit. Aduh, sakit pak, sakit. Apa yang tadi? Seseorang yang engkau lihat dalam mimpimu itu adalah orang yang diremukkan kepalanya dengan batu.
dilogong dengan batu di malaikat di alam barzakh adalah seseorang yang mengambil Al-Quran lalu meninggalkannya, kemudian dia tertidur sehingga ia melalaikan salat wajibnya. Dek gara-gara mengaji awak malam-malam semalam mengaji, tanambe awak salat subuh di malaikat subuh. Padahal yang awak buat apa? Mengaji semalam subuh sehingga ngantuk tidak salat subuh atau terlambat salat subuh. Dek mengaji malam-malam tadi balagar kepala awak dibantu di alam barzakh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Apa yang dakwanya? Apa? Itu yang terlambat salat, apalagi nak sembahyang. Tapi kemudian tu terlambat ompek ya buka. Boleh kita terlambat salat 4 kondisi. Yang pertama lupa. Sudah sembahyang tadi tak ini. Ketika kita yakin kita sudah tidak berdosa, yakin sebenarnya yakin, tapi kalau awak ragu-ragu, kerjakan segera. Senang dulu salat salat ya. Ketika timbul keyakinan awak dulu salat langsung ketika itu kita salat. Tak salat doang. Sibuk kau di kantor, kamu nak tahu kuai, apalagi di mall, sibuk kau kim kamu, kau soal asal, ya kan? Nyuman, coba malam jadi, coba siangnya belum pulang, awak sibuk. Ketika ingat langsung salat, tapi awak tak melalaikan. Yang kedua, tertidur. Lolo awak jam 2, ponik kan? Rumah tak ada rumah awak. Air dah kecemasan anak bang 10. Lu serasa lain. Wong rumah tak ada menjaga, tak ada mengingatkan. Ketika itu langsung salat. Pada subuh ya, tak. Tapi jadi singan, di sore dulu. Di bawah tua je, ibu yang potong kalau awak. Tiap jam ibu kena suruh oleh. Asal bawa jam 4 kuasa 10, jam 3 salat awak. Zaman 65 jago. Ada Pak sekolah itu nyuruh? Ibu-ibu? Hah? Kalau dia nak merumpi yang dalam salat, bantu puluhnya dia bantu di malaikat. Tapi kalau tak ada menjogong, musuh tak ada menjogong, anak tak ada menjogong, pokoknya ada kalau jalan ada jogong. Hanya orang mungkin sudah ya salat. Ya dia? Atau bila kita sudah tak ingin salatlah. Kosan tak ada kan? Ketika itu bapak ingat, langsung salat. Ketika ibu ingat, langsung salat. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awak pura-pura lupa membuat atau biakanya. Yang ketiga, boleh kita terlambat salat itu jamak takhir, bermusafir. Awak tidak bisa salat zuhur, motor menojau, trik atau tidak bisa, ada singgawa kerja orang. Langsung awak ketika mendengar azan zuhur, ya Allah, aku niatkan zuhur saya di jamak ke asar, jamak takhir, mengakhirkan asar. Salat asar dulu awak, baru salat zuhur. Itu menurut pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Asy-Syafi'i, salat zuhur dulu, baru salat asar. Tapi kalau waktu bosu di masjid dulu salat asar, ikutlah salat asar orang dulu, baru awak salat zuhur. Tapi kalau tidak ada sembahyang itu, kemudian sudah salat asar, salat zuhur baru asar. Nah, bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, boleh kita terlambat salat kalau kita dipaksa. Dipaksa kenapa?
Kalau semayang kau dengan azab ni bos semua. Dalam jadi bagi kesempatan dan suara. Aku bos yang jahat ini mencilok awak solat. Ya, mencilok solat tadi belum kau ke pasu, buat ke kanan. Kan ada di perusahaan apa-apa yang lain itu kan tidak suruh yang keislaman. Aku disuruh semuanya 40 ada dah, ya dah. Nah, ketika dipaksa itu baru kita boleh terlambat sholat. Selain yang ompek itu tidak boleh terlambat sholat. Oh buya kau membuya, lo dulu. Pak kaidan, oh buya, nak tolok tagak kalau duduk, lo aku berbaring tu. Berbaring ya Pak. Ani ini semayang labang lalu aja labang semayang. Ani berbaring ya Bu, berbaring. Nah, Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahayanya menyia-nyiakan salat yang kedua adalah kita akan memikul dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair dijelaskan ya, salah satu dosa besar adalah menyia-nyiakan salat. Apalagi meninggal sembahyang. Akunya kayak gini, tidak ada cik sembahyang rokok. Ketika kata-kata tidak ada cik sembahyang itu, berarti dia sudah murtad. Bahaya dia bisa bicara itu. Tapi punya malah sembahyang. Kalau kata malih tidak membuat seseorang murtad. Malih berarti ia meyakini salat itu wajib, tapi malih memojong. Tapi kalau apanya sembahyang laju, tidak ada cium kau, berarti dia tidak percaya dengan kewajiban salat 5 waktu. Kalau tidak percaya dengan salah satu rukun iman, kenapa? Rukun Islam, murtad. Bersahadat lain, sembahyang tak wajib nyerok, berarti nyolah murtad. Ayo. Tapi sembahyang laju malah itu yakinnya ada sudah, cuma malah tetap dia Islam, tapi dia diazab Islam selamat boleh dah diazab, tapi tidak murtad. Ada dosa besar. Faqala min ba'dihim qalbun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna wayyah. Yang kedua, yang ketiga, bahaya menyia-nyiakan salat. Yang ketiga, dia akan mendapatkan kecelakaan dan kehancuran. Hidup tak barokah. Hidup tak barokah kenapa? Tidak aman rumah tangga. Kalau salat pasti aman rumah tangganya, barokah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nak kan tolong menampung bini, nak kan tolong durhaka ke laki, nyu salat. Tapi pak lopak bini kau ni bagi nak solat ke, solatnya tidak berbekas. Kalau kata Allah tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Iko STMJ-nya salat jalan, maksiat jalan. Berarti salatnya ada yang salah. Sumayang orang, sumayang awak, sumayang jatuh ayam, lapar. Ketika ditanya oleh anak, apa yang capek sumayang ya? Ondek ke ayat dah rukun 3 boleh dibuat kepala. Kalau kau anak TK membacanya tertata-tertati, cuba bacanya usalli. Kan dia nanti
apa halus bro. Padahal oh ya badu tong. Yang keempat, orang yang menyia-nyiakan salat ini mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu menghalangimu, menyia-nyiakan, melalai-lalaikan kamu dari mengingat Allah, dari salat. Ya tak? Apunnya Allah, hai orang-orang yang beriman, jadi gara-gara merokok kalian terlambat semayang. Gara-gara kebalok kamu terlambat semayang. Kau terlambat sengene nak apa? Kau tak sampai jam 3 5 bolehnya, so dia mau pek uang 10. Maka salat asalnya jam 3 5 boleh. Ausi itu mau apa kau? Kau bisa kau buat situ aku ni. Tuan kau makan awak, dia sama-sama makan awak. Awi tuan kau dia sama-sama awi untuk kau. Allah Akbar. Tuan kau Allah manggil sama-sama lah di kau. Dah saja. Tiba makan sama makan, tiba minum sama minum, tiba lintak sama lintak, kau mawi sama mawi. Ketika nyolong awak lolok, ketika azan lolok sama kau bawa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihitung oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Yang kelima, apa yang bahaya yang akan didapatkan bagi orang yang menyia-nyiakan salat? Fasaufa yalqauna ghayyah. Di akhir kelak nantinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Lembahnya namanya ghayyah. Ghayyah ini adalah lembah di dalam neraka jahanam yang paling busuk. Busuk baunya dan menjijikkan. Allah masuk turun. Kalau orang menyia-nyiakan salat satu buah di neraka jahanam, lembahnya busuk, bau, apalagi nak salat. Masalakakum bis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Ini penduduk surga. Allah memberikan kesempatan penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum bis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apunya awak yang masuk neraka, nyiwang yang masuk neraka, apunya bu? Qalu lan nakum minal musallin, kami dulu nak sumayang boh. Sang sumayang tu awak, kalau awak menunda-nunda bisa segera-segeralah. Tidak mustahil, suruh kan? Kalau kau ni buya pulang kau tu menuju setengah jam, tak apa. Tapi dia sampai pulang jam 3 menuju lah dari jam boleh sampai jam 3 menuju. Itu ni, setelah asal jam 10, ekor di 3 sana dan senang zuhur. Tak boleh. Itu menyia-nyiakan salat. Tapi kalau istirahat, kamu pulang ke lain dia boleh istirahat, menuju awak sudah mandi, ambil kau lain lah. Tak masalah. Tapi dia sampai bodoh, tak asal. Kalau dulu ni, nah, kadang-kadang nak sumayang, osi dia main suka duit, main datu. Tapi si kakak kau dah main ni, pak. Dalam kau dah main ni, dalam ni kau dibuka lah. Itu dulu yang dapat disampaikan. Hendaknya kita bapak-bapak, ibu-ibu terjauhkan dari sifat-sifat melalaikan salat, adha'us salat. Akhir kalam yang benar datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf datangnya dari sendiri. Minta ampun kita kepada Allah. Nastaghfirullahalazim. Minta maaf saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang maaf Pak Bu. Akhir kalam, selamat nantinya kita berRamadan 40 hari lagi. Akhir kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.